Selamat siang sahabat Pramita, jumpa lagi di acara Healthy Talk Pramita Lab hari ini. Bagaimana kabar sahabat Pramita? Semoga sehat selalu ya, amin. Kali ini kita akan membawakan tema Yakin Sudah Siap Bilang Will You Marry Me yang akan disampaikan oleh Dr. Elwi Diatmaningrum. Beliau dokter pelayanan medis Pramita Lab, lulusan dari Universitas Tarumanagara tahun 2013. Kami akan menemani sahabat Pramita kurang lebih 60 menit. Baik, langsung saja sudah bergabung dengan kita yaitu Dr. Eli Widiatmaningrum. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Wilda. Bagaimana dokter kabarnya? Puji Tuhan baik. Bagaimana kabar Mbak Wilda sendiri? Alhamdulillah baik dokter. Dokter, disapa terlebih dahulu dokter, sahabat Pramita. Baik. Selamat siang sahabat Pramita semua. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik-baik dan sehat-sehat ya. Amin. Wah, hari ini dokter Eli terlihat berseri-seri sekali nih dok. Iya dong. Iya, karena sudah tidak sabar ya dok ya untuk berbagi wawasan dan ilmu ke sahabat Pramita semua. Sebelum kita mulai, saya akan menginformasikan kabar gembira untuk sahabat Pramita bahwa nanti di akhir acara akan ada 3 sahabat Pramita terpilih yang masing-masing akan mendapatkan e-money sebesar 100.000 dan e-voucher pemeriksaan sebesar 250.000. Jadi, untuk sahabat Pramita wajib follow akun Instagram pramitalab.id, tetap setia sampai akhir acara, dan silakan berikan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya di kolom komentar. Baik dokter, tidak usah berlama-lama, langsung saja ya dok, karena sahabat Pramita sudah tidak sabar ini dok. Ini tema yang sangat menarik nih dok, untuk pasangan-pasangan yang mau menikah. Baik, silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Wilda. Ya, sahabat Pramita semua, siang hari ini kita akan membahas mengenai tes pranikah. Jadi, tes pranikah ini disebut juga premarital test. Apa sih itu? Itu adalah serangkaian pemeriksaan laboratorium yang mana dijalankan oleh calon pasangan mempelai yang mau menikah, dan ini ada tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui status kesehatan dari calon pasangan. Nah, biasanya sih ya, kalau mau menikah tuh kan pasangan calon mempelai fokusnya lebih kepada acara pada hari H ya. Jadi persiapannya gedungnya, cateringnya, kemudian undangannya. Intinya supaya acara hari H berjalan lancar semua. Nah, padahal sebenarnya untuk membangun atau membina rumah tangga, yang lebih utama dipersiapkan itu adalah persiapan diri sendiri. Nah, dalam hal ini sebenarnya adalah kesehatan, ya. Dari sini pun kita bisa mengetahuinya ya lewat tes pranikah ini. Jadi walaupun mungkin di kalangan kita Indonesia sendiri itu masih belum familiar sih ya dengan tes pranikah ini, tapi manfaatnya sangat banyak. Selain mengetahui status kesehatan, ya kita goalnya di sini adalah untuk mendeteksi apakah ada penyakit infeksi, terutama penyakit infeksi menular seksual. Nah, di samping itu juga kita mau mendeteksi apakah dari si calon pasangan ini, baik salah satu atau keduanya, memiliki penyakit keturunan. Jadi dari seseorang yang tampaknya sehat-sehat, baik-baik aja dari luar, padahal itu bisa saja dia punya sifat karier atau pembawa dari penyakit keturunan tersebut. Nah, kebanyakan memang selain tidak familiar, itu pada enggan sih ya untuk melakukan tes ini. Karena di samping tidak wajib ya, itu juga biayanya sebenarnya memang tidak tergolong murah. Tapi mengingat untuk manfaatnya, ini alangkah baiknya untuk dilakukan sih ya sebelum pernikahan tersebut dijalankan. Nah, jadi kapan waktu yang tepat untuk melakukan? Sebelum tanggal pernikahan, sebaiknya tes pernikahan ini dilakukan idealnya 6 bulan sebelumnya. Nah, ini ada tujuannya Mbak Wilda sama sahabat Pramita ya.
Jadi kalau misalkan setelah calon pasangan tersebut melakukan tes, kemudian hasilnya kok kurang baik nih ditemukan. Nah, kita punya spare atau tenggat waktu yang cukup untuk mengatasinya terlebih dahulu. Jadi nanti hasilnya akan dikonsulkan dengan dokter, kemudian dokternya akan memprogramkan program terapi yang tepat. Nah, itu. Nah, kemudian jadinya selain itu yang harus melakukan siapa? Ya, namanya pasangan pastinya keduanya. Jadi nggak hanya si calon pengantin wanita sebagai calon ibu, tapi juga si calon prianya. Apalagi kalau misalkan ya sudah diketahui salah satu atau bahkan keduanya punya sifat karier tadi itu yang beresiko untuk menurunkan penyakit keturunan kepada calon janinnya kelak. Nah, sekarang kita akan bahas nih ya Mbak Wilda sama sahabat Pramita, pemeriksaannya tuh apa aja. Nah, pemeriksaannya cukup banyak. Sebenarnya pemeriksaannya mirip aja sih sama medical check up pada umumnya. Yang utama pasti fisiknya dulu ya. Kita akan cek dulu dari fisiknya itu akan kita ukur tinggi badannya, kemudian kita akan timbang berat badannya. Nah, dari situ nanti kita bisa pakai rumus, mungkin sahabat Pramita bisa Google ya nanti rumus IMT atau indeks massa tubuh. Nah, itu adalah pembagian dari berat badan dibagi tinggi badannya dalam kuadrat ukuran meter. Nah, terlihat tuh nanti hasilnya pembagiannya status gizi seseorang itu apakah kurang, kemudian normal atau ideal, atau bahkan berlebih. Nah, di samping pengukuran tersebut, kita juga bisa nih ngukur pakai meteran ya. Jadi dari meteran itu kita ngukur lingkar perut. Jadi untuk perempuan yang ideal itu di bawah 80 cm, sedangkan pria di bawah 90 cm. Nah, kemudian untuk wanita ada tambahan, kita bisa ukur lingkar lengan atasnya. Jadi ini keperluannya untuk melihat status gizi juga. Kalau misalkan dia kurang dari 2,5 cm, itu biasanya status gizinya kurang baik. Makanya kalau ditemukan hal tersebut, kita bisa atasi secara dini dulu. Berikutnya, selain pemeriksaan fisik, kita ada juga pengukuran tekanan darah. Nah, pengukuran tekanan darah sendiri itu juga untuk melihat apakah tensinya normal atau tidak. Nah, kalau tinggi, hipertensi, nah itu kita harus obati juga. Berlanjut, karena pemeriksaan ini juga biasanya diadakan di laboratorium ya Mbak Wilda dan sahabat Pramita, itu ada pemeriksaan yang membutuhkan sampel darah. Nah, itu pemeriksaannya kita akan cek untuk hematologi rutin. Hematologi rutin ini dari sini kita bisa melihat hemoglobin dari si pasien dulu, di mana nanti terlihat apakah dia kurang atau cukup. Nah, yang kurang ini kita bisa lihat apakah ini mengarah ke anemia kurang darah atau bahkan ke penyakit karier yang disebut talasemia. Nah, penyakit ini salah satu yang kita cukup harus waspadai. Makanya kita screening di awal karena talasemia ini mirip sama anemia, kurang darah, tapi penyebabnya lebih karena sel darah merahnya memang umurnya pendek atau cepat rusak dan efeknya ke janin tuh sangat kurang baik, di mana pengobatannya kalau yang ini ada dua tipe ya. Kalau yang minor sih mungkin ringan, tapi kalau yang mayor itu dia harus sampai transfusi. Makanya penting sekali kita cek di awal. Berikutnya masih ada di sampel darah, itu ada untuk mendeteksi penyakit infeksi. Dalam hal ini kita akan singkirkan hepatitis B dengan pemeriksaan HBsAg. Berikutnya ada penyakit infeksi menular seksual. Itu mungkin Mbak Wilda atau sahabat Pramita lebih familiar dengan istilah Raja Singa atau disebut juga sifilis. Itu kita bisa singkirkan dengan pemeriksaan VDRL dan TPHA. Masih di darah itu juga ada pemeriksaan gula darah puasa untuk melihat apakah ada penyakit kencing manis, diabetes mellitus atau tidak. Dan yang nggak kalah penting nih Mbak Wilda dan sahabat Pramita, itu ada pemeriksaan golongan darah. Ya, pasti bingung ya, kok golongan darah kok penting ya. Ternyata golongan darah ini kan berbeda-beda tiap orang. Nah, kalau misalkan kita cek di awal, terutama pasang menikah ini, tujuannya kita mau melihat yang pertama,
itu untuk bekal berjaga-jaga ya kalau seandainya nantinya ke depannya butuh atau ada situasi kegawat daruratan, kita sudah punya nih catatan oh calon donor apa yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, pasangan dari golongan darah itu adalah resus. Mungkin masih belum terlalu familiar sih ya kalau resus, padahal ini penting. Jadi kalau resus itu menggambarkan partikel protein di tubuh seseorang. Nah, sebenarnya dia ada dua macam, positif dan negatif. Dan ini terbagi dengan tipe ras pada umumnya ya. Jadi umumnya sih ras Asia dan Afrika, seperti Indonesia contohnya, itu resusnya positif. Sedangkan ras Eropa dan Amerika, mayoritas itu resusnya negatif. Nah, kita cek di awal itu untuk mencegah terjadinya ketidakcocokan atau inkompatibilitas resus. Nah, itu nanti akan berefek ke janin, bisa sakit kuning atau anemia. Intinya kita perlu cek di awal. Nah, selain darah, kita juga cek urin sampelnya. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah ada mengarah ke infeksi saluran kencing, masalah ginjal, atau bahkan gula yang terlalu tinggi. Itu bisa terlihat dari si pemeriksaan sampel urin tadi. Nah, untuk pemeriksaan ya tadi ya untuk standarnya pria dan wanita sama sih Mbak Wilda dan sahabat Pramita. Jadi yang tadi saya sebutkan. Nah, cuman untuk yang wanita, pihak pempelai wanita ini ada tambahan pemeriksaan seperti TORCH. Nah, TORCH ini juga nggak kalah penting untuk kita screening di tes pranikah. Ini untuk memeriksa 4 macam penyakit. Jadi TORCH itu kepanjangan dari toxoplasmosis, kemudian rubella, sitomegalovirus, dan juga herpes simplex. Begitu Mbak Wilda kira-kira untuk tes pranikah. Baik, terima kasih Dokter Eli. Wah, ini sahabat Pramita pasti bertambah wawasan dan ilmunya ya dok ya. Baik dokter, ini saya ada beberapa pertanyaan dokter. Nah, mungkin juga sebagai review ya dok ya. Barangkali sahabat Pramita baru bergabung. Baik, tadi dokter Eli menyampaikan untuk menjalankan premarital check-up atau pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan sebuah tindakan pencegahan yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada diri sendiri pasangan maupun keturunan depannya. Nah, keuntungan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah ini apa saja, dokter? Silakan. Baik, jadi keuntungannya yang saya jelaskan tadi memang cukup banyak Mbak Wilda sebenarnya ya. Tapi goal kita yang utama ada 3. Yang pasti satunya mengetahui status kesehatan dari masing-masing calon pasangan pengantin. Nah, jadi kalau sudah tahu kan si calon pasangan ini bisa lebih saling mengenal ya status kesehatannya. Istilahnya kalau dalam bahasa apa, istilah yang terkenal lah istilah kita mengetahui bibit, bebet dan bobot seseorang ya. Lah, bibitnya ini kita kelihatan dari tes pranikah ini. Kemudian yang kedua, kita itu ingin menekan risiko dari terjadinya penyakit bawaan. Jadi ini kan tadi itu ya ada sifat karier dari si seseorang. Kemudian yang ketiga itu kita mencegah penularan dari penyakit infeksi. Dalam hal ini juga infeksi menular seksual yang bisa ditularkan antara sesama pasangan calon menikah tadi sama juga ke janinnya kelak. Begitu Mbak Wilda. Baik dokter, jadi untuk medical check-up pranikah ini cukup banyak ya dok manfaatnya ya dok ya? Benar. Baik, nah medical check-up pranikah ini dokter, screeningnya apa saja dok yang diperiksa? Silakan dokter. Baik. Seperti penjelasan saya tadi, untuk screeningnya tuh ada paket yang standar lah ya, umumnya diperiksa. Jadi untuk pihak pria dan wanita tuh sama. Jadi kita periksa dari sampel darah untuk melihat hematologi rutinnya, kemudian gula darah puasa, kemudian untuk penyakit infeksinya ke HBsAg, juga VDRL TPHA, kemudian golongan darah resus, dan untuk sampel urinnya itu kita cek juga urin rutin.
Untuk tambahan aja, untuk yang pihak wanita mungkin bisa ditambahkan untuk pemeriksaan TORS. Baik, dokter. Dokter, kalau untuk pemeriksaan alergi itu perlu nggak sih, dok? Baik, untuk pemeriksaan alergi berarti di luar dari paket yang tadi saya sebutkan sih Mbak Wilda ya. Jadi kalau untuk alergi itu memang benar, saya jelaskan sedikit ya. Alergi itu kan memang reaksi tubuh seseorang yang mana biasanya berlebihan terhadap sesuatu apa ya bahan yang disebut dalam bahasa medis alergen, yang mana umumnya sebenarnya normalnya tidak membahayakan. Nah, itu memang betul bisa diturunkan ya. Nah, untuk dari tes pranikah sendiri, untuk dari yang standar itu sebenarnya bibit alerginya sudah bisa terlihat. Nah, seandainya nanti nih si calon pasangan sudah menjalankan tes tersebut, kemudian memang terlihat bibit itu, ya kan pasti nanti hasilnya akan dikonsulkan dulu ke dokter. Nah, setelah nanti memang sudah ditangani atau memang perlu tindak lanjut lebih jauh, ya nanti ada tambahan untuk menyingkirkan tes alergi lainnya. Begitu Mbak Wilda. Baik, dokter. Lanjut ya, dok ya. Semisal nih, dok, pemeriksaan medical check up pranikah sebaiknya dilakukan berapa lama sih, dok, sebelum hari H pernikahan? Baik, untuk waktunya sih secara ideal 6 bulan sebelum tanggal pernikahan Mbak Wilda. Tujuannya ya nanti kalau misalkan ada hasil yang kurang baik, itu kan nanti bisa dikonsulkan dulu, kemudian dokter akan memprogramkan terapi yang tepat. Nah, tapi kalau misalkan kan banyak ya calon pengantin juga waktunya mepet, yaitu bolehlah mepet-mepet itu maksimal 3 bulan sebelumnya. Ya, itu nanti diharapkan waktu 3 bulan itu pun juga cukup. Jadi rentangnya 3 sampai 6 bulan sebelum tanggal pernikahan. Baik, dokter. Dokter, kalau seperti pemeriksaan USG, seperti itu, perlu nggak sih, dok? Untuk pemeriksaan USG untuk pihak wanita, saya rasa itu termasuk pemeriksaan opsional ya Mbak Bilda. Jadi mungkin itu bisa ditambahkan jika tes pranikahnya nanti sudah dijalankan, kemudian ternyata si calon pasangan mempelai ini kok pingin nanti setelah menikah langsung punya keturunan. Nah, terus kan mau melihat tingkat kesuburan dari si pasangan ini, boleh dilakukan untuk USG kandungan untuk calon pengantin wanitanya. Baik, dokter. Berarti untuk pemeriksaan medical check up pranikah ini tidak hanya cuma darah, urin, seperti itu ya, dok ya. Jadi bisa dengan USG. Kalau untuk laki-laki, dokter. Oke, kalau pasangannya mengetahui tingkat kesuburan ya berarti untuk wanita USG kandungan, untuk prianya cek sperma. Itu nanti bisa kelihatan untuk kualitas spermanya, di mana itu yang dicek nanti terlihat 3 item, 3 hal yang dilihat. Jadi dari jumlahnya, kemudian bentuk spermanya, dan juga pergerakan spermanya. Nanti kalau udah ada hasilnya, bisa dikonsulkan lebih lanjut ke dokter spesialis yang bersangkutan untuk mengobservasi atau memberikan program terapi yang tepat. Begitu Mbak Bilda. Baik, dokter. Berarti untuk medical check up pranikah ini tidak hanya perempuan ya, dok ya. Jadi juga laki-laki juga perlu ya, dok ya. Betul Untuk sekali. pemeriksaan pranikah nih, dok. Langkah awalnya, apakah harus konsultasi ke dokter spesialis dulu atau bisa datang nih, dok? Bisa langsung datang nih, dok, ke Pramita Lab. Baik. Untuk tes pranikah, si calon pasangan pengantin bisa langsung datang kok ke Pramita Lab. Karena kan memang ini ada paketnya. Jadi eh, tinggal persiapkan diri aja. Karena memang namanya mau check up, itu biasanya ada persiapan khusus ya. Eh, Umumnya biasanya diperlukan itu puasa dulu Mbak Wilda. Jadi sekitar 10 sampai 12 jam itu hanya boleh konsumsi air putih saja. Kemudian nantinya selain itu juga butuh kondisi yang fit prima ya dari si eh, calon pasien dengan tidak begadang, cukup istirahat, dan juga tidak minum minuman beralkohol ataupun tidak merokok.
Nah, nanti kalau sudah persiapan itu tinggal datang aja ke Pramita Lab, nanti bisa dijalankan tes tersebut. Begitu. Baik dokter, jadi untuk puasanya ini boleh minum air putih ya dok ya? Boleh sekali, disarankan Baik, malah. untuk medical check up ini dokter, sebaiknya tuh pagi, siang, atau ada waktu tertentu dokter? Ya, karena persiapannya tadi harus puasa, jadi lebih baik pagi Mbak Wilda. Jadi misalkan nih jam 9 malam terakhir makan malam ya, terus puasa tuh ditinggal tidur sampai jam 6 pagi. Lah dari jam 9 malam sampai 6 pagi cuma boleh minum air putih. Nah, nanti terus datang ke lab kemudian tinggal diambil untuk sampel pemeriksaannya. Baik dokter, jadi sahabat Pramita bisa mulai puasanya malam hari ya dok ya, bisa saat tidur ya dok ya. Ya, betul. Baik dokter, kalau untuk suplemen penambah darah itu perlu nggak sih dok untuk yang mau menikah ini dok? Baik. Namanya suplemen kan berarti tambahan ya Mbak Wilda. Lah, apalagi untuk ini menjurus khusus untuk menambah darah. Lah, kita harus pastikan dulu nih si calon pasangan tersebut, terutama si pihak wanitanya, memang kurang darah atau tidak. Nah, taunya gimana? Ya dari tes pranikah tadi, salah satunya dicek hematologi lengkap, yang mana bisa terlihat hemoglobinnya. Kadar hemoglobin yang memang kurang dari normal, itu dinamakan anemia, kurang darah. Nah, makanya kalau misalkan hasilnya seperti itu, ya nanti boleh ditambahi suplemen penambah darah. Tapi kalau hasilnya normal, di mana kadar hemoglobin wanita tuh lebih dari 12 gram per desiliter, sedangkan untuk kaum pria normalnya lebih dari sama dengan 13 gram per desiliter, ya nggak perlu. Cukup healthy lifestyle saja. Baik dokter, jadi sebelum menambah suplemen itu ya dok ya, sebaiknya cek darah dulu ya dok ya, supaya mengetahui jumlah hemoglobinnya. Baik Betul. dokter, tadi kan dokter sempat membahas mengenai hepatitis dok. Nah, setahu saya itu hepatitis ada banyak macamnya ya dok ya. Boleh di, Benar. Mm. ya boleh disampaikan dokter? Baik, saya sekalian singgung sedikit ya untuk hepatitis. Jadi hepatitis ini kan sebenarnya penyakit yang menyerang organ liver atau hati, di mana penyebabnya bisa infeksi ataupun non-infeksi. Infeksi ini biasanya virus dan non-infeksi contohnya seperti alkohol. Nah, yang berkaitan dengan tes pranikah ini biasanya kita akan cek hepatitis B, eh, di mana sebenarnya ada varian hepatitis lain ya. Namanya sih pakai huruf Mbak Wilda. Jadi dia dari hepatitis A, B, C, D, E, dan G. Nah, tapi kenapa kok kita tes pranikah hanya cek hepatitis B? Karena hepatitis B ini penyakit infeksi terhadap liver yang menyebabkan peradangan, yang mana dia tidak hanya bisa bersifat akut, tapi juga bisa bersifat kronis. Nah, yang kronis ini berbahaya karena dia ke depannya bisa menyebabkan sirosis hati maupun kanker hati. Nah, penularannya sendiri dia ada dua cara. Jadi secara horizontal, jadi antar sesama pasangan misalnya ya, dengan penularan via hubungan seksual, kemudian mungkin penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi atau tidak steril, kemudian bahkan penggunaan alat makan bersama. Nah, selain itu penularannya bisa juga secara vertikal. Jadi antara calon ibu menular ke si calon janinnya. Makanya itu kita mencegah hal itu terjadi dengan cara tadi screening HBsAg di tes pranikah gitu. Baik dokter, jadi untuk HBsAg aja sendiri ini ya dok macamnya banyak ya dok ya. Hepatitis sendiri macamnya banyak ya dok ya. Iya, betul. Untuk ini dokter, jenis penyakit keturunan yang berpotensi menurun ke anak itu seperti apa saja dokter contohnya? Baik. Untuk penyakit keturunan tadi sebenarnya saya sudah singgung sedikit ya. Yang pertama itu yang kita mau hindari adalah penyakit talasemia, di mana dia kondisinya kurang darah dikarenakan sel darah merahnya memang umurnya pendek ataupun mudah rusak. Nah, ini dia
efeknya yang tipe mayor itu pengobatannya untuk janin atau anak nantinya itu transfusi darah seumur hidup. Nah, itu yang kita mau hindari sih resiko itu dari tes pranikah ini. Yang kedua, penyakit genetik diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, itu juga bisa nih menyebabkan keturunan ya ke si calon janinnya kelak. Di mana kadar gula darah yang terlalu tinggi karena si hormon insulinnya nggak bisa bekerja dengan optimal dan normal. Berikutnya, alergi tadi juga bisa diturunkan. Jadi ya memang banyak sih penyakit yang keturunan yang kita bisa hindari terjadi di keluarga dari pasangan yang mau menikah kelak dengan cara ya tes pranikah ini, Mbak Wilda. Baik dokter, berarti untuk penderita talasemia ya dok ya, itu memang harus ini ya dok ya, rutin transfusi darah ya dok ya? Ya, untuk yang kalau dia kena tipe mayor ya. Oh baik dokter. Kalau asma dokter, apakah juga bisa menurun? Ya, untuk asma bisa juga karena dia kan salah satu dalam tanda kutip bentuk alergi ya. Jadi makanya tadi kita harus screening di awal dulu. Kalau ketemu masalah, biar dikonsulkan ke dokter yang bersangkutan supaya nanti ke depannya itu keturunannya tidak mengalami hal yang nggak diinginkan. Gitu Mbak Wilda. Baik dokter, untuk penyakit genetik dokter, apakah bisa dicegah dok? Untuk penyakit genetik, dicegahnya kita lebih menekan resiko sih diturunkan kepada anak. Jadi balik lagi, kalau namanya genetik, itu kan berarti memang pas kebanyakan mayoritas akan diturunkan ya, walaupun tidak 100% sih ya. Cuman ada kemungkinan dibawa nanti untuk ke keturunannya. Nah, dengan tes pranikah ini, kalau ada hasil yang mengarah ke tadi, ke pembawaan karier penyakit genetik, kita akan konsulkan dulu ke dokter, kemudian nanti dokternya itu akan memprogramkan terapi yang tepat supaya nantinya keturunannya diharapkan sih tidak mengalami penyakit yang serupa. Nah, mungkin bisa saja salah satu contohnya program dari dokter misalkan loh ya dengan nganu aja nanti untuk punya keturunan dengan program FIF atau bayi tabung. Jadinya eh, nggak salah nih kalau kita melakukan tes dulu supaya nanti langkahnya lebih tepat begitu Mbak Wilda. Baik dokter, dokter, misal nih kita sudah pemeriksaan laboratorium, terus hasil kita didapat itu ada yang positif dokter. Langkah selanjutnya kita harus bagaimana ya dok untuk menanganinya? Baik. Untuk positif nih maksudnya Mbak Wilda mungkin ini ya hasilnya di luar nilai rujukan ya, maksudnya hasil yang kurang baik ya. Ya, Betul dokter. kalau misalkan hasilnya kurang baik, ya tadi itu kita kalau misalkan jalankan memang 6 bulan sebelum tanggal pernikahan, itu bisa dikonsulkan dulu ke dokter. Nanti misalkan nih periksanya di Pramita Lab, itu kan ada dokter yang bertugas nih. Nah, nanti akan dikasih edukasi dan juga terapi yang tepat. Nah, kalau seandainya memang eh, butuh rujukan atau konsultasi yang lebih mendalam, nanti pastinya akan dirujuk ke dokter spesialis yang bersangkutan untuk dapat program terapi yang lebih dalam lagi. Begitu Mbak Wilda. Baik dokter, tidak terasa ini dok, hampir 30 menit ini dok kita bincang-bincang. Dan sahabat Pramita sangat antusias ini dok memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita, kita saksikan video berikut ini. Nah, sahabat Pramita, untuk Pramita Mobile sudah bisa diakses melalui Play Store maupun juga App Store.
Nih, alasan sahabat Pramita harus menggunakan Pramita Mobile. Kemudahan akses dimanapun dan kapanpun, bisa digunakan untuk individu atau keluarga, ada berbagai program promo, kecepatan layanan dengan jalur khusus, kemudahan bertransaksi dengan berbagai metode pembayaran, dan akses hasil langsung pada aplikasi. Baik, dokter, kembali lagi. Langsung saja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita ya, dok ya. Baik, Mbak Wilda. Baik, dokter. Langsung saja ini dari Maya underscores Indrayanti aja. Dok, jika ada komorbid anemia dan hipertensi, apakah boleh suntik TT sebelum menikah? Lalu efektifnya sebelum berapa bulan menikah? Silakan dokter. Baik, untuk jika si calon pengantin punya masalah eh, kesehatan yang ditemukan seperti tadi anemia ya, kaitannya dengan suntik TT itu nggak ada hubungannya sih. Jadi boleh aja. Biasanya nanti suntik TT-nya akan dijadwalkan oleh puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Tapi namanya vaksin kan biasanya ada KIPI atau efek sampingnya. Nah, kalau misalkan dirasa memang anemianya misalkan untuk apa namanya kadar hemoglobinnya misalkan terlalu rendah dan perlu tindakan yang pengobatan seperti sampai transfusi, ya untuk vaksinnya ditunda dulu. Jadi intinya ya harus konsultasikan dulu angkanya anemia itu berapa. Nanti sama dokternya bisa dijadwalkan untuk eh, program vaksin TT-nya itu kapan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Begitu. Baik, dokter. Berarti suntik TT pun di puskesmas ada ya, dok ya? Ada. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Yudawira underscore King. Dok, jika laki-laki udah pernah operasi varikokel, apakah masih perlu pemeriksaan untuk tes kesuburan, dok? Lalu, apakah laki-laki juga wajib suntik TT atau tetanus atau wanita saja? Baik, silakan dokter. Ya, untuk suntik TT biasanya lebih diwajibkan untuk yang pihak wanita ya, karena itu kaitannya nanti dengan proses kelahiran. Jadi mencegah supaya si anaknya tidak membahayakan si calon janin, misalnya gitu. Nah, kalau untuk habis tindakan operasi untuk pria, untuk tes kesuburan tetap diperlukan. Tapi pun kalau tes kesuburan ini kan sebenarnya di luar dari paket standar dari tes pranikah. Jadi nanti ini boleh sebagai pemeriksaan opsional. Kalau memang mau mengetahui lebih lanjut tingkat kesuburan, monggo dilakukan tes analisa sperma, boleh sekali. Baik dokter, jadi bisa ya dok ya ditambahkan pemeriksaan untuk tes kesuburan, yaitu kalau laki-laki tes analisa sperma. Baik, lanjut ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya dari Permadi underscore Nurul Dolam. Dok, jika sekarang zamannya milenial, apakah wajib dok vaksin TT sebelum menikah? Dan apakah harus tes kesuburan? Serta bagaimana cara terapi jika laki-laki suka merokok? Apakah mengganggu kesuburan dok? Silakan dokter. Baik, ya sebenarnya sih ya vaksin TT itu kan jadi program wajib dikarenakan memang dulu ada masalah terkait higienitas yang mana bisa menyebabkan penyakit tetanus tersebut. Cuman untuk saat ini sih dunia udah berkembang termasuk dunia medis ya, yang mana semuanya sudah lebih steril. Jadinya memang untuk prakteknya pun sebenarnya memang tidak semua menjalankan vaksin ini. Tapi tetaplah ya, kita harus tetap berjaga-jaga ya. Nggak ada salahnya kan berjaga-jaga, apalagi juga itu vaksinnya buat kepentingan diri kita dan juga keturunan kita. Nah, jadi alangkah baiknya tetap dijalankan kalau saran saya. Kemudian tadi untuk tes kesuburan, balik lagi ini tidak wajib, tapi boleh menjadi pilihan untuk si eh,
para calon pasangan pengantin. Ya, nanti ini istilahnya buat bekal juga, balik lagi, untuk si calon pasangan bisa saling mengenal dan lebih terbuka untuk status kesehatan masing-masing. Jadi seandainya nanti habis menikah mau langsung punya keturunan, yaitu sudah tahu, oh ada masalah atau tidak. Jadinya juga bisa buat pertimbangan untuk si calon pasangan dan juga keluarganya juga. Untuk nantinya membangun atau membina rumah tangga yang sehat. Gitu Mbak Wilda. Baik, terima kasih dokter. Sahabat Pranita, semoga jelas ya dengan jawaban dokter. Baik, lanjut ya dok ya. Dari gap_gapeng. Dokter, jika hasil HB calon pengantin wanita rendah, apakah akan berpengaruh pada kehamilan dan calon bayi nantinya? Tindakan apa yang dilakukan agar HB naik ke normal, dokter? Terima kasih. Silakan dokter. Baik. Nah, balik lagi ya, HP normal tidaknya itu kan ada range-nya. Nah, untuk program terapinya pun juga tergantung dari nilai hemoglobinnya sendiri. Nah, kalau misalkan memang dia terlalu rendah sampai perlu transfusi darah, pasti efeknya nanti ke si calon ibu yang nanti hamil dan ke calon janin pasti eh, bisa cukup fatal. Nah, tapi kalau misalkan seandainya hanya anemia ringan aja masuknya, ya mungkin bisa ditambahi dengan suplemen penambah darah secara oral ya, atau obat minum itu, atau mungkin hanya dengan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi ya balik lagi, apapun itu hasilnya, dikonsultasikan dulu supaya tahu lebih jelas untuk nantinya terapinya bisa lebih tepat. Begitu Mbak Wilda. Baik dokter, terima kasih. Wah, ini sahabat Pramita antusiasnya sangat tinggi nih dok. Banyak sekali memberikan pertanyaan kepada dokter Eli. Dokter Eli masih semangat kan ya dok? Semangat Mbak Wilda. Baik dokter, lanjut ya dok ya. Ya. Dari Caturwulan.Biantoro Raharja. Dok, untuk cek golongan darah dan penyakit darah, apakah jika ada komorbid nikahnya akan ditunda? Apa ada pengobatan dan bisa tetap menikah? Silakan dokter. Baik. Ya, jika nanti dari tes pranikah terus terlihat hasil yang kurang baik dalam hal ini penyakit genetik, contohnya tadi kelainan darah, ya itu kita spare tadi ya, kita sarankan kan 6 bulan sebelum tanggal pernikahan, yaitu kita bisa sarankan untuk jalanin terapi dulu. Tapi seandainya memang ini tidak bisa dihindari atau tidak ada terapinya, ya untuk keputusan lanjut atau tidak, ya kita dari pihak medis sebagai konsulen itu tidak bisa ikut andil. Jadi kita hanya provide untuk keterangan atau mengedukasi dari hasil-hasil tes pranikah. Nah, untuk keputusan lanjut atau tidaknya, ya kita serahkan kembali ke pihak calon pasangan yang mau menikah dan keluarganya. Gitu Mbak Wilda. Baik, terima kasih dokter. Lanjut lagi dari Haruni.Asyad. Dok, bagaimana jika ada penyakit yang menularkan seperti TBC dan anemia? Suka sekali mau periksa, tapi pasangan sering takut dan nggak yakin gimana cara edukasi dini penyakit namun bisa disembuh. Oke, Silakan dokter. baik. Kalau untuk TBC dan anemia, ya betul, TBC kan termasuk penyakit menular. Cuman betul, memang bisa diterapi dan sembuh. Jadi ya untuk edukasinya mungkin lebih ke diajak aja ke dokter konsulen atau dokter keluarga mungkin ya kalau zaman BPJS sekarang yang cocok, yang memang enak komunikasinya, yang bisa bikin mantepin si calon pasangan tersebut. Karena kalau penyakit yang tadi disebutin itu bisa diterapi kok diobati dulu sampai bisa sembuh. Jadinya nggak bakal berefek yang fatal untuk si calon janinnya kelak. Jadi ya intinya komunikasi itu adalah kuncinya sih ya. Pilih aja eh, orang yang tepat yang bisa diajak untuk memberikan penjelasan yang eh, baik dan mengena dengan tepat untuk si calon pasangan tersebut. Begitu Mbak Wilda. Baik, terima kasih dokter. Lanjut nih dok, dari
Yudawira_King. Dok, saya ada komorbid asma dan leukemia. Apakah ini harus ada keyakinan dan pemeriksaan lanjut untuk persiapan kelahiran dan pernikahan atau tak membahayakan? Silakan dokter. Baik, kalau untuk kasus ini harus ada pemeriksaan lanjut. Kalau kayak gini berarti dia udah punya penyakit bawaan, maksudnya sudah tahu ya penyakitnya secara spesifik apa. Nah, untuk sebelum punya keturunan, alangkah baiknya konsultasi dulu dengan spesialis kandungan. Nanti beliau atau dokter yang bersangkutan bisa memberikan penjelasan dan penawaran untuk pemeriksaan yang lebih tepat demi keselamatan si calon janinnya kelak. Baik, terima kasih dokter. Lanjut ya dok. Masih semangat dok? Semangat Mbak Wilda. Ya, baik dokter. Dari Endang titik Sulasmi 12. Dok, jika ada gejala sebelum menikah dan terdeteksi kanker serviks dan miom, apakah ini harus disembuhkan dulu atau bisa tetap menikah dok? Lalu pendapat dokter untuk pernikahan dini yang tak tahu. Silakan dokter. Oke. Ya, baik. Kalau kanker serviks ya, ini penyakit kalau virusnya itu bisa menularkan. Eh, se- Buat calon pengantin yang belum memiliki penyakit ini bisa dicegah sebenarnya dengan vaksin untuk kaum wanita maupun kaum prianya. Tapi kalau sudah punya sakit ini, ya saya rasa ini bisa dibicarakan dengan si pasangan prianya untuk kelanjutannya seperti apa. Eh, Mau diterapi dulu atau nanti setelah menikah diterapi, monggo itu keputusan dari si pasangan tersebut dan keluarga. Tapi intinya ini apa namanya, kalau sudah mengetahui penyakitnya, ya tinggal dijalankan terapinya saja supaya nantinya bisa beres sebelum waktu pernikahan. Diharapkan seperti itu, Mbak Wilda. Baik dokter. Berarti ini ya dok ya, memang harus sebaiknya ya dok ya, disembuhkan terlebih dahulu. Seperti itu ya dok ya. Baik, Ya, lanjut ya dok ya. Di baik. selanjutnya dari Novi_DVM. Dok, untuk pemeriksaan TORCH sebaiknya berapa lama sebelum menikah? Terima kasih. Silakan dokter. Waktu ideal untuk pemeriksaan TORCH karena termasuk tes pranikah ini eh, minimal 3 sampai 6 bulan sebelum tanggal pernikahan. Jadi nanti kalau misalkan si pasangan ini begitu menikah langsung dikaruniai keturunan itu bisa aman untuk si calon janinnya kelak. Baik, terima kasih dokter. Lanjut ya dok, dari Dede Harjanti. Dok, berapa lama hendaknya pemeriksaan pranikah dari tanggal pernikahan? Apakah harus pihak wanita saja yang pengaruh ke kehamilan? Apakah harus pengantar dulu dari Opjin? Silakan dokter. Oke, untuk tes pranikah itu kita contohnya di Pramita Lab itu bisa langsung datang kok untuk calon pasangan. Jadi yang diperiksa nggak cuma pihak wanita ya, tapi juga pihak prianya, namanya pasangan dua-duanya. Karena ini kan kita untuk mendeteksi penyakit infeksi menular seksual, penyakit bawaan tadi, dan juga status kesehatannya. Jadi monggo bisa langsung datang aja ke Pramita Lab dengan persiapan ya tadi puasa dulu seperti medical check up pada umumnya ya. Jadi 10 sampai 12 jam sebelumnya hanya disarankan minum air putih dan datang dalam kondisi yang tubuh fit dan prima supaya hasilnya bisa lebih valid. Gitu Mbak Wilda. Baik dokter. Sahabat Pramita, semoga ini ya paham dengan jawaban-jawaban yang dokter Eli sampaikan. Lanjut ya dok ya, ini dari Yuniana.putri.kecil. Dok, untuk pengantin yang mempunyai hewan seperti kucing, apakah ada vaksin tambahan untuk syarat pranikah karena tren dan viralnya bikin mandul karena virus tokso? Silakan dokter. Ya, ini saya mau bahas sedikit sih ya. Jadi untuk apa pemeriksaan TORCH tadi kan salah satunya untuk menyingkirkan toksoplasmosis. Nah, penyakit ini sebenarnya itu ditularkannya lewat
hospes definitif atau penyebab utamanya adalah kucing. Tapi kucingnya kucing yang sakit, yang mana dia membawa parasit, nah itu dari lewat kotorannya. Nah, kita sebagai manusia bisa tertular itu kalau lewat hospes perantaranya. Seperti contohnya ayam maupun sapi, yang mana kita konsumsi dagingnya dengan kondisi masaknya nggak matang. Atau mungkin juga kita tidak menjaga kebersihan, misalkan tidak rajin cuci tangan, terus nggak sengaja nih megang kotoran kucing sakit tadi, terus kita melakukan aktivitas, contohnya seperti mungkin makan, terus jadilah kita tertular. Jadi kalau kucing atau peliharaan si sahabat Pramita sehat-sehat aja sih, nggak masalah kok. Jadi untuk tambahan vaksin pun, ya untuk tambahan vaksin tuh pilihan ya, opsional. Kalau mau memang tambahan ada dana lebih, nanti boleh dikonsulkan untuk bisa mendapatkan vaksin tambahan tersebut. Begitu Mbak Wilda. Baik, jadi semisal peliharaan dari sahabat Pramita seperti kucing ya dok ya, kalau sehat ya dok sering divaksin gitu berarti tidak masalah ya dok ya. Iya, betul. Baik, lanjut dokter dari HNTJA_SJA. Jika pasutri yang punya gejala anemia, misal pada pihak pria, apakah perlu untuk dicek pula dan apakah bisa nanti anaknya bisa punya anemia? Lalu bagaimana pula pasangan mempunyai talasemia atau DS disarankan untuk tidak punya anak? Silahkan dokter. Oke. Ya, jadi kalau untuk anemia pada pihak pria sih seharusnya nggak mempengaruhi sih untuk ke calon janin kelak. Tapi kalau untuk talasemia bisa. Jadi untuk menghindari terjadinya talasemia muncul pada anak nanti, ya kalau memang dari hasil tes pranikahnya untuk pihak pria maupun wanita memang ada kecenderungan bawaan, lah konsultasiin dulu aja nanti sama spesialis yang bersangkutan, supaya nanti untuk kaitannya dengan punya keturunan bisa diprogramkan terapi yang tepat. Gitu Mbak Wilda. Baik dokter, lanjut ya dok ya. Dari King Top Medan, dok, hepatitis itu bisa menular terhadap bayi atau orang di sekitar nggak? Silahkan dokter. Bisa sekali. Jadi sesuai penjelasan saya tadi, hepatitis, tapi ini saya bahas lebih dalamnya hepatitis B ya, karena yang termasuk dalam tes pranikah. Jadi ini penularannya itu bisa horizontal, jadi antar sesama dengan misalkan maaf dengan hubungan seksual penularannya atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau terkontaminasi, bahkan penggunaan alat makan bersama dengan si penderita. Nah, kalau selain horizontal tadi, kalau ke janin itu juga bisa, karena penularan secara vertikal dari si ibu ke jalan bayi itu sangat mungkin tertular, gitu. Jadi sangat bisa. Baik dokter, terima kasih. Lanjut ya dok ya. Dari Vivi Avi underscore. Dokter, apakah seseorang yang memiliki berat badan berlebih sampai obesitas akan susah memiliki keturunan? Lantas, hal apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini sebelum menikah? Silakan dokter. Baik. Untuk tingkat kesuburan, salah satunya memang dipengaruhi dari status gizi, ya dengan tadi ya kecenderungan benar obesitas atau berat badan berlebih. Tapi di samping itu juga masih banyak faktor sih ya. Kan kita nggak tahu pihak wanita untuk kondisi rahimnya seperti apa, pihak pria spermanya seperti apa. Jadi ya kalau memang sudah tahu, misalkan memang memiliki obesitas, alangkah baiknya memang diterapi, diatasi terlebih dahulu supaya nanti dengan berat badan yang lebih baik atau ideal itu kan tubuhnya juga bisa lebih fit sehingga nanti untuk punya keturunan pun juga diharapkan memang lebih mudah gitu Mbak Wida. Baik, terima kasih dok. Lanjut lagi dok, dari Roni.lino.9. Izin, seperti yang dokter katakan, penyakit talasemia itu berpengaruhnya apa dokter dan penyebabnya karena apa? Oke, jadi talasemia itu dia ada dua tipe, minor dan mayor. Di mana talasemia sendiri ini penyakit kelainan darah
dikarenakan sel darah merahnya itu memang umurnya pendek dan juga cepat rusak. Nah, efeknya apa? Kalau yang minor mungkin ringan ya. Jadi ya namanya sel darah merah, hemoglobin itu kan tugasnya dia mengikat oksigen untuk nantinya disebar ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau kita kurang oksigen kan biasanya gampang lelah, gampang ngantuk seperti itu ya. Nah, tapi selain itu juga oksigen kan juga sebagai tenaga untuk tubuh kita. Kalau misalkan yang mayor sampai dia kurang terus-menerus, itu biasanya efeknya nanti dia di terapinya. Di terapinya dia sampai harus transfusi yang seumur hidup. Nah, itu yang kita mau hindari sih dengan pemeriksaan screening tes pranikah ini. Gitu, Mbak Wilda. Baik, dokter. Terima kasih. Masih semangat ya, dok ya? Masih, Mbak Wilda. Baik. Pertanyaan lagi dari Dede Harjanti. Kalau pasangan itu penderita autoimun, apakah yang harus dilakukan? Apakah pasti akan diturunkan ke generasi selanjutnya? Silakan, dokter. Baik. Untuk autoimun, memang sih ini juga termasuk genetik ya. Kemungkinan besar akan diturunkan ke si calon janin kelak. Jadi ya balik lagi kalau sudah tahu, coba sebelum punya keturunan dikonsultasikan dulu ke spesialis yang bersangkutan untuk nantinya bisa mencegah eh, resiko dari penyakit bawaan atau hal yang nggak diinginkan ke si calon janin kelak. Baik, dokter. Lanjut ya, dok ya. Mungkin ini Baik. pertanyaan terakhir, dokter. Latifah.Nurindafatihah. Untuk penderita HIV dan penyakit seksual seperti sifilis, apakah bisa dicegah dan sebelum menikah, dok? Silakan, dokter. Baik. Kalau untuk HIV itu agak susah ya. Tapi kan sudah ada terapinya. Walaupun terapinya ini dia tidak membunuh virusnya, hanya memperlambat laju dari si virusnya tersebut. Tapi baru-baru ini ada berita kabar baik sih. Untuk HIV sendiri kemungkinan bakal kedepannya akan ada vaksinnya, tapi masih dikembangkan. Nah, jadi untuk dicegah agak susah kalau HIV, tapi intinya bisa diterapi ya. Kemudian kalau untuk sifilis itu karena dia dari bakteri, dia sudah bisa ada terapinya. Jadi ya dengan screening ini kalau sudah diketahui ada kecenderungan infeksi menular seksual, itu akan diterapi dulu sampai beres, tuntas, supaya nantinya kalau sudah menikah itu tidak menular ke si pasangannya satunya dan juga bahkan ke janinnya. Gitu Mbak Wilda. Baik, dokter. Tidak terasa ya, dok ya. Kita sudah hampir kurang lebih 60 menit menemani sahabat Pramita. Dan pertanyaannya cukup menarik semua ya, dok ya. Ya, benar Mbak Wilda. Baik, seperti janji saya bahwa di akhir acara akan mengumumkan bagi 3 sahabat Pramita terpilih hari ini. Sebelum kita umumkan, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Baik, dokter. Sekarang waktunya mengumumkan ya, dok ya, 3 sahabat Pramita terpilih yang beruntung dan yang masing-masing akan mendapatkan e-money sebesar 100.000 dan e-voucher pemeriksaan sebesar 250.000 yang berlaku di seluruh cabang Pramita Lab. Baik, langsung saja ini, dok. Sahabat Pramita pasti sudah deg-degan, dok. Duh, beruntung apa enggak nih hari ini? Baik, langsung saja ya, dok ya, untuk sahabat Pramita terpilih pertama, yaitu Yudawira_King. Untuk yang kedua, Endang_Sulasmi 12. Dan yang ketiga, Maya_Indrayanti Aja. Baik, selamat untuk sahabat Pramita terpilih. Untuk akun Instagramnya jangan dikunci ya, dan nanti akan kami hubungi melalui pesan DM.
Sebelum kita akhiri Healthy Talk kita pada siang hari ini, dokter, kesimpulannya dari tema kita hari ini apa saja, dokter? Silahkan. Baik, jadi pernikahan kan memang momen sakral ya untuk pasangan pengantin. Nah, di mana sebenarnya nggak hanya tujuannya membangun hubungan emosional yang sehat antara kedua pasangan ya, tapi juga menjamin anggota keluarganya bebas dari penyakit keturunan maupun menular, sehingga bisa mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia. Nah, jadi untuk calon pasangan pengantin, selain mengurus untuk hari H acaranya, alangkah baiknya kalau tes pranikah terlebih dahulu. Mbak Wilda mau bagi pantun sedikit boleh ya Boleh, buat dokter. sahabat Boleh Pramita banget ya? nih ya. Oke, Silahkan, dokter. oke. Beli kado pakai pita, isi kalung buat hadiah. Sebelum akad di KUA, jangan lupa cek lab pranikah. Baik, wah, keren sekali dokter pantunnya, dok. Saya belum bilang cakep ini, dok, tadi, dok. Baik, berarti ya, dok, ya, dari kesimpulannya tadi, seperti eh, sahabat Pramita yang ingin melakukan pernikahan ya, dok, ya, selain menyiapkan catering, WO, juga bisa ini ya, dok, ya, eh, melakukan pemeriksaan medical check up. Gitu ya, dok. Nah, Betul. sahabat Pramita, jangan lupa untuk rutin medical check up di Pramita Lab, yang terutama bagi yang mau menikah, karena pelayanan kami cukup lengkap dan Lab Pramita merupakan pilihan utama orang ternama. Untuk pendaftaran, sahabat Pramita bisa melalui Pramita Mobile atau menghubungi Sapa Pramita di nomor 0888 0305 7700. Baik, saya ulangi, atau bisa menghubungi Sapa Pramita di nomor 0888 0305 7700, atau bisa langsung mendatangi cabang Pramita Lab terdekat. Baik, dokter, tidak terasa, dok, sudah sampai di akhir acara ini, dok. Mohon maaf kepada sahabat Pramita jika ada pertanyaan yang belum terjawab, karena memang keterbatasan waktu kita ya, dok, ya. Untuk Ya. sahabat Pramita, jangan lupa saksikan Healthy Talk kita yang lainnya, yang pasti temanya tidak kalah menarik dengan tema kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Eli Widiatmaningrum yang sudah berbagi ilmu kepada seluruh sahabat Pramita. Selamat siang, sahabat Pramita. Sehat selalu. Sampai jumpa.